Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jirana M dari kelas PAI 13. Ingin menjelaskan sedikit tentang pemali dalam suku Bugis yang tujuannya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi budaya lokal. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pemali. Pemali adalah larangan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan atau perkataan. Masyarakat Bugis meyakini bahwa pelanggaran terhadap pemali akan mengakibatkan ganjaran atau kutukan. Fungsi utama pemali adalah sebagai pegangan untuk membentuk pribadi luhur. Dalam hal ini, pemali memegang peranan sebagai media pendidikan budi pekerti. Pemali dalam masyarakat Bugis dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemali dalam bentuk perkataan, dan yang kedua yaitu pemali dalam bentuk perbuatan. Yang pertama adalah pemali bentuk perkataan. Pemali bentuk perkataan ini berupa kata-kata yang dilarang atau pantang untuk diucapkan. Kata-kata yang pantang untuk diucapkan yaitu antara lain balau atau tikus dan buaja atau buaya. Jika diucapkan, diyakini akan menghadirkan bencana atau kerugian. Misalnya ketika menyebut kata balau atau tikus, dipercaya masyarakat akan mengakibatkan gagal panen karena serangan hama tikus. Begitu pula ketika kita menyebut kata buaya, dapat mengakibatkan sang makhluk marah sehingga akan meminta korban manusia. Yang kedua adalah pemali dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Pemali bentuk perbuatan atau tindakan merupakan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan guna menghindari datangnya bahaya, karma, dan berkurangnya rezeki. Contoh pemali dalam bentuk perbuatan yang pertama adalah pantangan bagi seorang gadis menyanyi di dapur apabila sedang memasak atau menyiapkan makanan. Masyarakat Bugis menjadikan pantangan menyanyi pada saat sedang memasak bagi seseorang gadis. Akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap larangan ini adalah kemungkinan sang gadis akan mendapatkan jodoh yang sudah tua. Secara logika, tidak ada hubungan secara langsung antara menyanyi di dapur dengan jodoh seseorang. Memasak adalah aktivitas manusia, sedangkan jodoh merupakan faktor nasib, takdir, dan kehendak Tuhan. Jika dimaknai lebih lanjut, pemali itu sebenarnya memiliki hubungan erat dengan masalah kesehatan. Menyanyi di dapur dapat mengakibatkan keluarnya ludah, kemudian terpercik ke makanan. Dengan demikian, perilaku menyanyi pada saat memasak dapat mendatangkan penyakit. Namun, ungkapan atau larangan yang bernilai bagi kesehatan ini tidak dilakukan secara langsung oleh masyarakat Bugis Makassar, melainkan diungkapkan dalam bentuk pemali. Yang kedua adalah gadis tidak boleh tidur sampai tengah hari, sebab rezeki akan berlalu. Makna dari pemali ini, bangun tengah hari melambangkan sikap malas. Apabila dilakukan oleh gadis, hal ini dianggap sangat tidak baik. Jika seseorang terlambat bangun, maka pekerjaannya akan terbengkalai, sehingga rezeki yang bisa diperoleh lewat begitu saja. Terlambat bangun bagi gadis juga dihubungkan dengan kemungkinan mendapatkan jodoh. Karena dianggap malas, lelaki bujangan tidak akan memilih gadis seperti ini menjadi istri. Jodoh merupakan salah satu rezeki yang melayang karena terlambat bangun. Masyarakat Bugis menempatkan perempuan sebagai pemegang kunci dalam mengurus rumah tangga. Perempuan memiliki jangkauan tugas yang luas, misalnya mengurus kebutuhan suami dan anak. Pemali yang selanjutnya yaitu pantangan orang tidur siang jika jenazah yang ada di tetangga kita belum diberangkatkan ke kuburan. Pemali ini menggambarkan betapa tingginya penghargaan masyarakat Bugis terhadap sesamanya. Jika ada tetangga yang meninggal, masyarakat diharapkan ikut mengurus. Masyarakat yang tidak dapat melayat jenazah karena memiliki halangan dilarang untuk tidur sebelum jenazah dikuburkan. Mereka dilarang tidur untuk menunjukkan perasaan berduka atau berempati dengan suasana duka yang dialami keluarga orang yang meninggal. Yang selanjutnya adalah pantangan bertopang dagu sebab akan sial. Bertopang dagu menunjukkan sikap seseorang yang tidak melakukan sesuatu, pekerjaannya hanya berpangku tangan. Perbuatan ini mencerminkan sikap malas.
Tidak ada hasil yang bisa didapatkan karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Orang yang demikian biasanya hidup menderita. Yang selanjutnya adalah pantangan bagi anak-anak berbaring tengkurap sebab ibunya akan cepat meninggal. Pemali ini berfungsi mendidik anak untuk menjadi orang yang memegang teguh etika, memahami sopan santun, dan menjaga budaya. Anak merupakan generasi yang harus dibina agar tumbuh sehingga ketika besar ia tidak akan memalukan keluarga. Pemali yang selanjutnya yaitu larangan bagi seorang remaja laki-laki menggunakan penutup sebagai alat makan, sebab ia akan dijadikan penutup malu. Laki-laki yang menggunakan penutup benda tertentu seperti penutup rantang, panci, dan lainnya sebagai alat makan akan menjadi penutup malu. Penutup malu di sini maksudnya yaitu menikahi gadis yang hamil di luar nikah akibat perbuatan orang lain. Meskipun bukan dia yang menghamili, namun dia yang ditunjuk untuk mengawini atau bertanggung jawab. Inti pemali ini adalah memanfaatkan sesuatu sesuai fungsinya. Menggunakan penutup atau penutup benda-benda tertentu seperti rantang atau panci sebagai alat makan tidaklah sesuai dengan etika makan. Yang selanjutnya yaitu larangan meninggalkan makanan atau minuman yang sudah dihidangkan karena bisa terkena bencana. Pemali ini memuat ajaran untuk tidak meninggalkan makanan atau minuman yang telah dihidangkan. Meninggalkan makanan atau minuman yang sengaja dibuatkan tanpa mencicipinya adalah pemborosan. Makanan atau minuman yang disiapkan itu akan menjadi mubazir. Itulah tadi beberapa tentang pemali yang ada dalam suku Bugis. Masih banyak lagi pemali-pemali yang lain yang belum sempat saya jelaskan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.